Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafia Sirahayu dengan NIM 123202014. Saya berasal dari jurusan PAI. Di sini saya akan menjelaskan 3 rubrik penting dari modul Microsoft Certified Educator MCE, yaitu pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata, komunikasi terampil, dan juga regulasi diri. Lanjut saja kepada penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama yaitu rubrik pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata. Rubrik Real World Problem Solving and Innovation digunakan untuk menilai apakah aktivitas pembelajaran itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk yang pertama, itu mengidentifikasi dan memahami masalah yang autentik di dunia nyata. Yang kedua, mengembangkan solusi yang kreatif, tidak tunggal, dan tidak sekedar mengulang informasi saja. Yang ketiga, mengkomunikasikan atau menerapkan solusi kepada pihak yang relevan. Dan yang keempat adalah menghasilkan inovasi yang original, ini pada level tertinggi. Dalam materi pun disebutkan bahwasanya ciri-cirinya itu ada kompleks, tidak memiliki satu jawaban benar, terkait situasi nyata, dan juga tidak berdampak pada masyarakat. Jadi inovasi ini dianggap terjadi jika siswa itu menciptakan solusi baru atau memodifikasi solusi lama menjadi lebih efektif. Terdapat beberapa level. Yang pertama, level 1 itu tidak ada pemecahan masalah. Ciri-cirinya yaitu ketika siswa hanya mengikuti prosedur, tidak mengenali masalah, dan juga tidak ada pembuatan solusi. Pada level ini contohnya itu adalah saat siswa mengisi lembar jawaban pilihan ganda, menghitung luas bangun datar tanpa konteks masalah nyata, dan lain sebagainya. Level kedua yaitu masalah ada tetapi tidak ada, artinya tidak autentik, yang memiliki ciri-ciri masalahnya hanya akademik atau fiktif saja, jadi tidak bisa dikontekstualkan. Yang kedua, tidak terkait kehidupan siswa. Contohnya itu adalah saat mendesain kota impian tanpa adanya data atau kondisi nyata, jadi siswa hanya mengawang-awang saja tanpa adanya kondisi nyata. Kemudian menyelesaikan studi kasus fiktif seperti cerita rekaan, jadi ceritanya tidak benar-benar terjadi. Pada level ketiga, masalah nyata tetapi tanpa implementasi. Di sini ciri-cirinya yaitu yang pertama, siswa menganalisis masalah nyata. Yang kedua, solusinya itu hanya disampaikan secara internal saja gitu, hanya untuk guru, tidak untuk di luar kelas. Nah, untuk contoh aktivitas siswanya pada level ini yaitu saat siswa mengidentifikasi penyebab sampah menumpuk di sekolah, lalu membuat laporan analisisnya. Nah, kemudian yang kedua contohnya saat siswa menganalisis banjir di lingkungan sekitar dengan data sebenarnya tetapi tidak berbagi solusi dengan pihak luar, jadi hanya untuk menganalisis saja. Pada level keempat, masalahnya nyata dan implementasi atau komunikasi juga ada solusinya. Ciri-cirinya itu saat siswa mengembangkan solusi dan menyampaikan kepada pihak luar, jadi tidak hanya tekstual pada pelajaran saja, tapi bisa diimplementasikan kepada dunia luar. Yang kedua itu ada interaksi dengan pemangku kepentingan. Misalnya pada konteks banjir mungkin bisa dijelaskan kepada pihak-pihak BMKG atau lain sebagainya. Contohnya yaitu saat siswa membuat kampanye hemat air dan mempresentasikannya kepada OSIS atau guru BK. Kemudian yang kedua, contohnya saat siswa menyajikan desain program kebersihan kepada kepala sekolah. Untuk level kelima, masalah nyata, solusinya inovatif, dan juga implementasi. Nah, untuk level 5 ini ciri-cirinya adalah siswa itu menghasilkan solusi kreatif dan juga original. Yang kedua, solusi digunakan atau memiliki potensi yang digunakan oleh audiens nyata, jadi sudah masuk ke ranah lingkungan sebenarnya. Kemudian ada penerapan, demonstrasi, dan juga pengujian solusi. Untuk contohnya yaitu saat siswa membuat alat penyaring air dan mendemokannya kepada warga desa. Kemudian yang kedua contohnya misal saat siswa itu membuat aplikasi pengelolaan sampah berbasis QR code lalu didemonstrasikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu rubrik komunikasi terampil atau skill communication. Nah, untuk skill communication ini ada beberapa unsur. Ada 4 unsur. Di sini yang pertama extended communication atau komunikasi panjang dan berkelanjutan. Yang kedua multimodal atau menggunakan lebih dari satu jenis media.
Yang ketiga itu supporting evidence atau argumen kuat, data dan juga contoh. Kemudian yang keempat adalah audience awareness atau pesan yang disesuaikan dengan audiens tertentu. Tujuannya adalah memastikan siswa mampu menyampaikan ide kompleks secara efektif. Nah, pada rubrik ini ada beberapa level. Yang pertama level 1 itu komunikasi pendek. Untuk ciri-cirinya adalah siswa hanya menjawab singkat, hanya 1-2 kalimat saja. Kemudian tidak ada strukturnya. Contohnya itu saat siswa menjawab pemanasan global itu penting, tetapi penjelasan lanjutan. Dan untuk level kedua, komunikasi panjang atau multimodal model, tetapi tanpa bukti dan juga audiens. Untuk ciri-cirinya itu adalah paragrafnya sudah terbentuk dan juga presentasi yang sederhana. Kemudian di sini tidak ada data dan audiens juga tidak ditentukan. Untuk contoh aktivitasnya yaitu ketika siswa menulis paragraf tentang kesehatan tanpa adanya referensi, atau misalnya siswa menuliskan tentang manfaat sholat tapi tanpa adanya referensi. Yang ketiga itu level ketiga yaitu komunikasinya panjang serta bukti atau audiens. Untuk cirinya itu adalah sudah ada satu bukti atau audiens, jadi di sini ada bukti dan juga ada audiensnya. Terus ada juga media yang bisa multi model, jadi ada beberapa media yang berbeda modelnya. Untuk contohnya yaitu ketika siswa membuat artikel dengan data tetapi tanpa audiens tertentu. Kemudian membuat video edukasi untuk siswa tetapi tanpa adanya data-data pendukung. Selanjutnya itu level keempat, komunikasi panjang, kemudian ada bukti dan juga ada audiens tertentu. Untuk ciri-cirinya semua komponen terpenuhi, meliputi panjangnya, terus multimodelnya, ada datanya juga, serta ada ditujukan untuk siapa audiens dari hasil penelitian tersebut gitu. Contohnya adalah ketika siswa membuat infografis bahaya rokok untuk siswa kelas 7 dengan data WHO misalnya, atau misal ketika siswa membuat hikmah dari berkurban dengan adanya dalil-dalil dan lain sebagainya. Ketiga yaitu rubrik regulasi diri atau self regulation. Nah, untuk self regulation ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah goal setting, yaitu menetapkan tujuan belajar. Yang kedua ada planning, yaitu penentuan strategi dan juga langkah-langkahnya. Dan yang ketiga ada monitoring atau mengevaluasi perkembangan dan menyesuaikan strategi. Nah, pada rubrik ini siswa itu menjalankan proses belajar secara mandiri dan sepenuhnya yang diarahkan oleh guru. Ini juga sama, terdapat beberapa level. Yang pertama level 1 itu tidak ada regulasi diri. Pada level ini ciri-cirinya adalah siswa hanya menerima instruksi saja. Kemudian yang kedua tidak membuat tujuan atau rencana. Contohnya adalah saat guru memberikan tugas, siswa itu hanya mengerjakan tanpa adanya refleksi ataupun rencana. Kemudian yang kedua adalah level 2 yang membuat tujuan, rencana, monitoring yang diarahkan oleh guru. Contohnya yaitu saat guru menentukan target, langkah dan juga evaluasi, dan siswa hanya mengikuti saja. Contohnya adalah saat guru memberikan template tujuan, siswa hanya mengisi tanpa berpikir mandiri, jadi sesuai dengan perintah yang diberikan oleh guru tersebut. Pada level ketiga ada tujuan, rencana, dan monitoring dibuat siswa dengan bimbingan guru. Cirinya adalah siswa ini mulai merancang rencana belajar sendiri, dan juga guru memberikan arahan dan juga koreksi. Contohnya adalah saat siswa membuat jurnal belajar mingguan, kemudian dikomentari oleh guru atau direfleksikan oleh guru. Selanjutnya ada level 4, di sini adalah regulasi diri sepenuhnya secara mandiri. Nah, untuk di level 4 ini level yang tertinggi yaitu ciri-cirinya adalah yang pertama siswa menetapkan tujuan, strategi dan evaluasi diri secara mandiri gitu. Jadi tanpa adanya bantuan dari guru atau tenaga pendidik. Kemudian yang kedua, siswa itu memiliki kondisi penuh terhadap proses kontrol penuh terhadap proses belajar. Jadi dia sudah menghadirkan dirinya sendiri dan mengontrol apa yang akan dia kerjakan. Nah, untuk aktivitasnya yaitu misalnya membuat target belajar, timeline, kemudian evaluasi progres tanpa adanya permintaan dari guru. Jadi sudah ada inisiatif atau keikutsertaan kontrol dirinya sendiri.
Contoh lainnya itu saat siswa menganalisis kesalahan secara mandiri lalu memperbaiki strateginya. Jadi saat dia mengerjakan sesuatu, kemudian siswa tersebut tahu di mana letak kesalahannya, kemudian siswa tersebut bisa memperbaikinya tanpa adanya pemberitahuan dulu dari gurunya. Demikian penjelasan dari ketiga komponen, yaitu rubrik dari pemecahan masalah atau real world problem solving and innovation, kemudian komunikasi terampil dan juga regulasi.